Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang beranggotakan Lintang Pandukusuma, Rena Rahmawati, Cahya Sukma Dirgantara, dan Nur Amalia Putri. Di sini kami akan membahas mengenai produk media pembelajaran lubang berhitung yang telah kami buat. Sebelumnya, apa sih lubang berhitung itu? Media lubang berhitung adalah media pembelajaran yang dalam penggunaannya untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Media ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran matematika. Lubang berfungsi sebagai tempat masuk biji-bijian, stick, atau sejenisnya, sebagai bilangan yang akan dikenalkan operasi hitung. Dengan adanya media lubang berhitung ini, diharapkan siswa dapat memahami konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kelebihan dan kekurangan media lubang berhitung. Kelebihan media lubang berhitung yaitu yang pertama, memberikan penanaman konsep yang lebih konkret kepada peserta didik tentang arti perkalian sebagai penjumlahan berulang. Yang kedua, memberikan penanaman konsep yang lebih konkret kepada peserta didik tentang hasil operasi perkalian. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mempelajari arti pembagian sebagai penjumlahan berulang. Yang keempat, membuat peserta didik lancar menentukan hasil operasi pembagian. Yang kelima, memperkenalkan kepada peserta didik tentang kekayaan alam yang ada di daerahnya. Yang keenam, bahan yang diperlukan untuk membuatnya relatif murah dan mudah ditemukan di daerah ini. Yang ketujuh, desainnya bagus dan kreatif. Selanjutnya, kekurangan media lubang berhitung yaitu yang pertama, pengoperasian hitung dengan menggunakan media corong berhitung ini tidak bisa menggunakan angka minus. Yang kedua, cara pembuatan media ini butuh kesabaran dan ketekunan agar medianya bagus. Yang ketiga, guru dituntut kreatif dalam membuat media lubang berhitung yang bervariasi warna. Teman-teman, yuk ikuti kami dalam proses pembuatan lubang berhitung.
Berikut ini adalah tutorial membuat aplikasi angklung digital menggunakan Scratch. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Bisa dilihat ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk mengatur mulai dari volume, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Juga custom mengenai animasi yang dibuat. Nah, ada menu custom juga. Nah, di sini muncul gambar logo Scratch. Terus di sini ada volume, bisa mengatur masuknya, keluarnya, lemah lembutnya, dan lain sebagainya. Nah, oke, karena sudah mengetahui fitur-fiturnya, langsung saja. Jadi di sini kita akan masuk ke aplikasi Scratch. Nah, tampilannya sendiri seperti ini. Nah, sebelumnya kita nanti tampilan awalnya seperti ini, di mana ada setiap elemen-elemen yang telah dibuat itu sudah di setting atau juga sudah diterapkan dengan kode-kode tertentu, sehingga nanti bisa dimainkan sebagai berikut ini. Nah, kita coba tegaskan terlebih dahulu. Untuk pembelajaran. Ambit atau angklung digital yang kelompok kami buat termotivasi karena pada saat masa pandemi semua orang harus ada di rumah, termasuk guru dan siswa. Nah, Ambit ini dapat memudahkan para guru dan peserta didik karena bermain angklung hanya dengan mengklik atau memencet keyboard saja. Kelompok kami memilih alat musik angklung sebab dalam kurikulum di SD, di KD ada mengenai bermain alat musik ritmis dan kelompok kami mengambil contohnya yaitu alat musik angklung. Nah, Ambit ini juga dapat digunakan untuk SD-SD yang fasilitas pembelajarannya kurang, yang tidak memiliki angklung alat musiknya, jadi bisa menggunakan digital saja. Kelemahan dari Ambit atau angklung digital yaitu yang pertama, karena angklung digital ini berbentuk file dan belum di-upgrade ke aplikasi, jadi hanya bisa diakses melalui komputer atau laptop saja. Kemudian yang kedua yaitu device-nya kurang mendukung, karena tidak semua siswa mempunyai laptop atau Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bot di Telegram untuk media pembelajaran. Dan jika kita mau ada menu-menu di dalam bot, maka yang harus kita siapkan adalah ManyBot dan BotFader terlebih dahulu. Yuk kita simak baik-baik.
Apa itu e-book interaktif PKN kelas 3? E-book interaktif PKN ini adalah media pembelajaran yang bisa membantu belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh. E-booknya berisi materi, game, dan evaluasi. Lantas, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, cara membuat e-book. Desain terlebih dahulu, materi di Canva. Di sini ada berbagai template yang bisa digunakan. Kemudian teks, simpan file sebagai PDF. Setelah selesai download, masuk ke Flip HTML5. Sebelumnya, buat akun terlebih dahulu, kemudian klik a flipping book. Upload PDF-nya, beri judul, dan deskripsi, isi keyword, dan kategorinya. Pilih template untuk bukunya, kemudian atur gaya untuk tampilan, dan beri background. Setelah selesai diatur, kemudian klik apply. Terdapat game. Cara membuatnya dengan menggunakan whiteboard wall. Buat akun terlebih dahulu, kemudian klik create activity. Pilih template game yang akan digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Buka file PDF yang sudah kita buat tadi. Pertama, klik e-book terlebih dahulu. Setelah terbuka, maka pelajari materi yang ada di dalam e-book ini. Kembali lagi ke PDF yang tadi. Buka game 1. Masukkan nama kita, kemudian start game. Pelajari materi. Nah, pada halaman kelima ini ada suruhan lagi untuk masuk ke game. Kembali kepada PDF seperti tadi, dan klik game 2. Masukkan nama, dan mulai game. Setelah selesai bermain game dan mempelajari materi, pada halaman ke-7 ada suruhan untuk evaluasi. Isikan nama dan kelas, kemudian kerjakan, dan jika sudah selesai maka klik finish. Kelebihan produk. Kebanyakan siswa lebih menyukai bahan belajarnya seperti berbasis digital. Hal ini terbukti karena jika guru memberikan tugas dengan link game atau Google Form, maka akan lebih banyak siswa yang mengerjakan dibanding jika menyuruh siswa mengerjakan latihan dari buku. Di dalam produk ini juga dijadikan satu file PDF, jadi lebih mudah digunakan. Kekurangan. Produk ini jika langsung dipraktikkan ke siswa harus disertai dengan tutorial membukanya, seperti video singkat dengan voiceover, agar siswa bisa memahami terlebih dahulu sebelum membuka modul. Bagaimana sih cara membuat e-book atau buku digital? Yang pertama yaitu kita langsung saja ke Google, yaitu kita klik canva.com, kemudian akan muncul di halaman utama, kita klik lagi di bagian search yaitu A4 dokumen. Setelah itu kita tunggu, nanti akan muncul beberapa referensi e-book yang telah digunakan di Canva. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada beberapa elemen awan atau buku, kita tinggal klik saja ya. Di sini bahasa Inggris dari awan yaitu cloud. Karena memang Canva ini menggunakan bahasa Inggris, jadi ketika kita menulisnya menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menambahkan halaman? Di sini tinggal diklik saja atau kita bisa menduplikat. Kemudian di sini untuk membuat daftar isi, kita bisa menuju ke template. Di sini saya modifikasi kembali ya, teman-teman. Untuk templatenya, membuat fitur yaitu Spotify ya. Di sini saya menambahkan podcast di ebook ini. Nah, yang pertama kita copy dulu ya teman-teman untuk linknya, kemudian kita tinggal copy paste, nanti akan muncul seperti itu tampilannya. Selanjutnya bagaimana untuk menambah cara kita untuk menautkan link? Yang pertama kita bisa menuju ke arah paling atas kanan yaitu ada icon link, kemudian kita copy, kemudian nanti akan langsung terhubung ke fitur link tersebut. Selanjutnya untuk menambahkan elemen teks ABC, kita tinggal klik saja ke elemen, kemudian kita klik A, nanti ada muncul beberapa. Sama halnya dengan menambahkan nomor halaman, di sini kita bisa diubah ya teman-teman sesuai dengan keinginan. Nah, untuk halaman-halaman berikutnya juga sama ya teman-teman. Nah, berikut ini saya akan menautkan barcode ya teman-teman. Untuk membuat barcode kita tinggal klik saja di QR code, kemudian kita copy linknya, nanti akan muncul barcode-nya seperti itu teman-teman.
Nah, selanjutnya untuk halaman berikutnya juga sama, kita tinggal klik saja ke elemen, kemudian kita cari apa yang kita butuhkan, kata kuncinya seperti itu. Untuk menyimpan langsung saja play. Nah, di sini ada 12 menit ya, teman-teman. Jika ingin mengcopy link, kita tinggal klik icon share, kemudian ada copy link. Nah, link ini akan ditautkan ke ebook yang tadi kita sudah buat ya, teman-teman. Berikut ini adalah cara penggunaan dari ebook Budi Pinca, yaitu buku digital pintar membaca. Untuk halaman pertama di sini ada daftar isi. Kemudian di halaman kedua ada Halo, link untuk perkenalkan nama aku Yara. Kali ini aku akan menemani kalian untuk belajar membaca. W, X, tadi kita sudah membaca huruf-huruf Sekarang abjad. kita akan latihan membaca. A ditambah D dan A. D ditambah A ini akan dibaca menjadi da. Jadi dibaca ada. Pandai, seperti angsa, sangkar, senang. Nah, di halaman terakhir di sini ada para kreatornya, yaitu ada Yunir Hairunisa, Raisya Rahmadillah, Andi Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4F kelompok 9 akan membahas pengembangan komik pembelajaran dalam platform EduBox sebagai salah satu inovasi pembelajaran di SDN 111 Pindad. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Aura Siva Sabila, saya sendiri, rekan saya adalah Arwanda, Niken Putri Melani, dan Rizkia Fitri Anjisa. Kali ini juga peneliti mencoba mengembangkan EduBox ini dengan cara membuat materi dengan menggunakan komik pembelajaran. Adapun beberapa komponen yang akan kami bahas, diantaranya ada inovasi pendidikan, kemudian yang kedua EduBox, dan yang ketiga ada komik pembelajaran digital. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inovasi yaitu penemuan baru berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, ataupun alat. Itu artinya, inovasi yaitu pemasukan atau pengenalan hal yang baru. Kemudian yang kedua, ada EduBox, yakni aplikasi digital bernama EduBox akan membantu sekolah, guru, dan siswa dalam melaksanakan berbagai asesmen dari sekolah, baik itu yang bersifat latihan atau AKM, dan survei karakter, maupun hingga asesmen yang benar-benar real, semisal ujian sekolah atau US. Kemudian yang ketiga ada komik pembelajaran digital, bukan tanpa tujuan saat membuat komik pembelajaran, tetapi kami memilih komik pembelajaran sebagai mode pengembangan dari EduBox adalah karena tampilannya yang menarik. Nah, kali ini aku akan memperlihatkan produk yang kami buat. Untuk menggunakan web EduBox, pertama-tama kita harus login ke akun EduBox yang sudah tersedia. Untuk mengakses EduBox ini, para guru harus mempunyai akun terlebih dahulu agar bisa masuk ke sistem. Web EduBox ini bisa digunakan untuk mengakses materi, melakukan ujian, dan juga pengumpulan tugas. Produk yang kelompok kami buat adalah berupa materi pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 5. Dalam materi tersebut kami membuat penugasan agar dapat mengetahui bagaimana pemahaman siswa mengenai materi yang kami buat. Berikut adalah contoh tugas yang kami buat. Kami membuat materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai proses siklus daur air. Kami membuat materi pembelajaran berupa komik digital yang bisa membuat siswa tertarik dalam membaca materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Elsa, akan mendemonstrasikan produk yang telah dibuat oleh kelompok paket usaha yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Teh Auliani Sukma, dan juga Teh Karina Dwi Nurdini. Produk yang kami buat dikhususkan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Baik, langsung saja kita masuk ke e-book yang telah disediakan. Kita bisa lihat, yang pertama tentu saja terdapat cover. Nah, dalam cover tersebut terdapat judul, lalu ada gambar-gambar dan juga ditujukan untuk kelas 5 SD atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi mengenal letak geografis Indonesia. Nah, di sini tentu terdapat materi-materi. Terdapat juga pulau besar di Indonesia, pulau kecil di Indonesia,
dan komponen peta. Selanjutnya, terdapat absensi, video pembelajaran, dan kuis. Kita bisa langsung klik absensi. Lalu kita tulis nama lengkap. Penjelasan lebih lanjut mengenal letak geografis Indonesia. Kita bisa langsung klik saja icon YouTube di sini. Kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia dan komponen peta. Yang pertama ada mengenal letak geografis. Itu dia untuk penjelasan lebih lanjut dari materi mengenal letak geografis Indonesia. Selanjutnya kita juga bisa melihat penyerapan materi, yaitu lewat game Wordwell. Dengan game ini tentunya anak-anak akan suka karena sangat menyenangkan. Kita coba klik. Nah, ini dia, kita sudah masuk ke Wordwell-nya. Kita akan coba bermain, lalu kita perbesar layarnya. Pertanyaan pertama, manakah yang termasuk komponen-komponen 9? Pulau manakah di antara pulau berikut yang termasuk pulau kecil? Pertanyaan ke-10, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke yang terdiri atas Nah, itu dia ya untuk game Wordwell mengenal letak geografis Indonesia. Selanjutnya, terdapat penutup, ya seperti e-book pada umumnya. Lalu, terdapat juga daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu